Halo semuanya, perkenalkan saya Hayanaka Binarafi Kolbi Permana dengan NIM 241206130. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai 3 pilar pengaruh Tiongkok terhadap Jepang. Ada 3 pilar, yang pertama yaitu Buddhisme, Kanji, dan administrasi. Ketiga unsur ini bukan hanya menjadi bagian dari budaya Jepang, tetapi membentuk fondasi bagi perkembangan peradaban Jepang. Yang pertama, Buddhisme, pengaruh spiritual dan kultural. Agama Buddha masuk ke Jepang sekitar abad ke-6 Masehi, dibawa oleh kerajaan Baekje dari Korea. Pada awal penyebarannya, Buddhisme didukung oleh kalangan istana dan bangsawan, terutama oleh Pangeran Shotoku, yang melihat agama ini sebagai sumber nilai moral dan simbol kemajuan peradaban. Masuknya Buddhisme membawa perubahan besar dalam seni dan arsitektur. Contohnya pembangunan kuil-kuil besar seperti di Horyuji, salah satu bangunan kayu tertua di dunia, serta Todaiji yang terkenal dengan patung Buddha raksasanya. Gaya seni, pembuatan patung, hingga arsitektur kuil sangat dipengaruhi oleh model Tiongkok dan Korea. Selain itu, Buddhisme juga memperkenalkan berbagai ilmu pengetahuan seperti kalender, pengobatan, astronomi, dan musik istana. Banyak biksu Jepang yang belajar langsung ke Tiongkok, kemudian membawa pulang pengetahuan yang berperan dalam perkembangan kebudayaan Jepang. Secara etika, ajaran Buddhisme tentang welas asih, disiplin, dan kesadaran diri ikut membentuk cara pandang masyarakat Jepang. Pada masa kemudian, terutama pada era samurai, Buddhisme Zen memiliki pengaruh besar dalam membangun karakter disiplin dan ketenangan batin. Dengan demikian, Buddhisme tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi jembatan penting bagi masuknya unsur budaya dan sains dari Tiongkok ke Jepang. Selanjutnya, ada Kanji, fondasi bahasa dan literasi Jepang. Pilar kedua ini adalah Kanji, atau aksara Tiongkok yang diadopsi Jepang sejak abad ke-4 atau ke-5 sebelum kedatangan Kanji. Jepang tidak memiliki sistem tulisan. Karena itu, masuknya Kanji menjadi titik penting dalam perkembangan intelektual Jepang. Pada awalnya, Kanji digunakan oleh kalangan istana dan para biksu untuk mencatat dokumen dan naskah agama. Seiring waktu, sistem tulisan ini menyebar dan menjadi dasar berkembangnya literasi. Namun, karena struktur bahasa Jepang berbeda dengan bahasa Tiongkok, Kanji tidak bisa digunakan sepenuhnya. Dari proses adaptasi inilah muncul dua aksara baru. Yang pertama yaitu hiragana, bentuk tulisan yang lebih halus dan sering dipakai dalam sastra serta tulisan sehari-hari. Yang kedua ada katakana, yang digunakan sebagai penanda istilah asing dan hal-hal teknis. Gabungan ketiga sistem tulisan ini kemudian membentuk fondasi bahasa Jepang modern. Pengaruh Kanji sangat besar terhadap karya sastra klasik Jepang. Tanpa Kanji, teks-teks penting seperti Kojiki, Nihon Shoki, dan Manyoshu tidak akan pernah lahir. Hingga saat ini, sekitar 60% kosakata Jepang berasal dari kata-kata Sino-Jepang, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Tiongkok dalam bahasa mereka. Selanjutnya ada sistem administrasi fondasi pemerintahan Jepang. Pada abad ke-7, Jepang mulai meniru sistem pemerintahan dinasti Tang yang dikenal sangat terstruktur dan terpusat. Hal ini terutama terlihat pada reformasi Taika tahun 645 Masehi yang bertujuan memperkuat kekuatan kaisar dan menciptakan birokrasi yang efisien. Hasil dari reformasi ini berkembang menjadi sistem Ritsuryo, yaitu kumpulan hukum dan aturan pemerintahan yang didasarkan pada model Tiongkok. Beberapa ciri utama sistem ini adalah yang pertama, pemerintahan terpusat dengan kementerian dan lembaga negara yang jelas. Yang kedua, sensus penduduk untuk mengatur jumlah dan distribusi rakyat. Yang ketiga, ada pembagian tanah kepada rakyat melalui sistem Handen Suju. Yang terakhir, ada pajak berupa panen, tenaga kerja, dan barang. Walaupun Jepang tidak meniru seluruh sistem Tiongkok, mereka tidak menerapkan ujian kenegaraan secara penuh.
Administrasi awal Jepang sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep Tiongkok. Sistem ini memberikan Jepang dasar pemerintahan yang stabil, yang menjaga keberlangsungan negara meskipun kekuasaan politik kemudian beralih ke tangan para samurai. Kesimpulannya dari pembahasan tadi, dapat kita lihat bahwa pengaruh Tiongkok membentuk fondasi penting dalam perkembangan Jepang pada masa awal. Ketiga pilar ini berperan dalam aspek yang berbeda. Buddhisme memperkaya spiritualitas, seni, dan ilmu pengetahuan. Kanji memberikan kemampuan menulis, menciptakan literasi, dan melahirkan karya-karya sastra besar. Dan yang terakhir ada sistem administrasi yang memberikan kerangka pemerintahan yang teratur, terpusat, dan relatif stabil. Jepang bukan hanya meniru, tetapi mengadaptasi ketiga unsur ini dengan cara yang kreatif, sehingga akhirnya menjadi bagian dari identitas nasionalis. Tanpa tiga pilar ini, Jepang tidak akan berkembang seperti yang kita kenal saat ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih semuanya karena sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.